Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tentu pertama kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau kita ada sampai saat ini semua karena anugerah dan kasih Tuhan. Pada saat kesempatan ini saya ingin membawa kita untuk merenungkan arti hidup kita di hadapan Tuhan, sehingga kita bisa lebih mendalami, memaknai arti hidup ini di hadapan Tuhan. Saya percaya ketika kita mengetahui apa yang menjadi tujuan Tuhan menciptakan dan menjadikan kita ada di tengah-tengah dunia ini, ketika kita mengerti hal itu, saya percaya kita akan memaknai setiap waktu hidup ini semakin bermakna di hadapan Tuhan, sehingga dengan hal ini kita bisa melakukan hal-hal yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Sebab itu pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua dapat memahami apa arti hidup ini. Ada 4 hal. Ketika kita dapat memahami apa arti hidup ini, saya percaya kita akan bisa lebih lagi memaknainya lebih dalam lagi, bahwa kita hidup ini dalam waktunya Tuhan. Kita hidup dalam waktunya Tuhan, dalam rancangan Tuhan, dalam rencana Tuhan. Oleh sebab itulah pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua yang ada dimanapun berada dapat merenungkan hal ini. Ada 4 arti hidup yang akan saya kemukakan di sini. Yang pertama, hidup adalah anugerah. Mari kita renungkan yang pertama, hidup kita adalah anugerah Tuhan. Kenapa saya katakan hidup kita anugerah Tuhan? Karena kalau kita ada sampai saat ini, sampai saat detik ini, semua itu anugerah Tuhan. Karena segala sesuatu ada waktunya di tengah-tengah dunia. Hidup di dunia ini dibatasi oleh waktu. Sebab itulah kalau kita ada sampai saat ini, anugerah Tuhan. Makanya Daud bersyukur, aku bersyukur kepada Allah, sebab Allahku baik kalau aku ada, semua karena anugerah Tuhan. Saudara, yang pertama mari kita renungkan hidup ini anugerah. Kalau kita pernah mungkin mengalami sakit, atau pernah mengalami kecelakaan, atau mengalami satu masa yang sangat sulit yang mengancam keselamatan hidup kita, jiwa kita, maka kita tahu bahwa kalau kita ada sampai saat ini, mungkin kita ingat 10 tahun, 5 tahun yang lalu, mungkin kita pernah mengalami kecelakaan, atau kita mengalami sakit yang sepertinya kita sudah tidak berdaya lagi. Kemudian kalau kita ada sampai saat ini, semua itu karena anugerah Tuhan. Itulah sebabnya saya percaya ketika orang dapat memahami hidup ini anugerah Tuhan, dia pernah mengalami satu masa-masa yang sulit yang mengancam keselamatan dan nyawanya, maka dia juga akan belajar untuk menghargai kasih karunia Tuhan. Dia akan memaknai hidup ini lebih berharga lagi di hadapan Tuhan, dan dia akan memaknai hari-hari yang dia lewati dapat melakukan hal yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Karena ketika kita tahu bahwa hidup kita ini dibatasi oleh waktu, ada waktunya kita akan menghadap Tuhan. Kita harus mempersiapkan waktu yang baik ketika penghakiman itu datang. Sebab itu yang kedua, saudara yang kekasih dalam Tuhan, hidup itu adalah titipan. Hidup itu adalah titipan. Karena dalam Pengkhotbah 12 ayat 7 katakan bahwa debu itu akan kembali kepada tanah, dan roh itu akan kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi kita sadar bahwa Tuhan mengaruniakan roh itu ke dalam hidup kita, bahwa Tuhan menitipkan roh itu. Kita harus sadar bahwa roh yang ada di dalam kita itu adalah titipan daripada Tuhan. Kalau kita sadar bahwa titipan itu adalah milik Tuhan, itu artinya satu waktu Tuhan akan mengambil titipan itu. Beda kadang kalau kita ingat ada orang-orang tertentu ketika dia dipercayakan, dititipkan sesuatu barang berharga, dia bisa lupa. Saya ingat ada seorang pernah begitu terjadi. Karena orang itu sudah tua, masa tuanya dia punya barang yang berharga, kemudian dititipkan kepada teman sahabatnya yang dekat. Tetapi ketika orang ini meninggal, saudaranya menanyakan, dan dia katakan dia sudah kembalikan, dan dia tidak dengan rasa tidak bertanggung jawab, dengan mudah dia menjawab bahwa itu dia tidak pernah titip. Tapi saudara, kita ingat bahwa roh itu titipan daripada Tuhan. Artinya cepat atau lambat, muda atau tua, kapan saja, waktu duduk, waktu berjalan, waktu di kendaraan, waktu tidur, di mana saja, itu harus kita renungkan sekarang ini bahwa hidup kita ini adalah titipan. Roh di dalam kita ini titipan. Tubuh yang kita miliki, yang kita kenakan ini satu waktu kembali kepada tanah. Dia akan membusuk dan hancur.
dan dia akan kembali kepada tanah. Tapi roh kita kembali kepada Allah. Oleh sebab itu mari saudara yang kekasih, sebelum titipan itu diambil oleh Tuhan, kapan itu haknya Tuhan, cepat atau lambat dia mau ambil. Itu sebabnya kita mempersiapkan hidup kita. Kita benar-benar memberikan waktu kita yang terbaik bagi Tuhan, waktu yang berharga bagi Tuhan. Sebab itu saudara yang kekasih, ketika Tuhan masih mempercayakan titipan itu, roh itu tinggal dalam hidup kita. Mari kita mempersiapkan hidup yang menyenangkan, berkenan, bermakna dalam waktu-waktu yang kita lewati, waktu yang kita lalui. Kita bisa lakukan untuk menyenangkan, mempermuliakan. Biarlah segala sesuatu kita lakukan bagi Tuhan. Yang ketiga adalah hidup adalah kesempatan. Saudara yang kekasih, saya pernah ingat pada waktu saya bersama teman saya menyeberang satu rel kereta api. Saya untung menoleh ke kanan. Dia sudah masuk, sebagian tubuhnya melangkah di rel kereta api itu. Untung dengan kecepatan tangan saya menariknya sehingga dia lolos dari maut. Saya melihat bahwa hidup ini sepertinya selangkah di depan kita adalah maut. Sebab itu kita perlu merenungkan hal ini, bahwa hidup ini adalah kesempatan bagi kita. Kalau kita ada sampai saat detik ini, itu adalah anugerah Tuhan, di mana Tuhan memberikan kita kesempatan-kesempatan untuk melakukan hal yang terbaik bagi Tuhan. Jangan tunggu hari esok. Saya ingat seorang pengkhotbah pernah berkata, jangan tunggu hari esok. Belum tentu hari esok bisa kita temukan menjadi milik kita. Berbicaralah hari ini menjadi pembicaraan kita yang terbaik. Berbuatlah hari ini menjadi perbuatan kita yang terbaik. Lakukanlah hari ini satu perbuatan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Saudara ingat bahwa seseorang itu diingat bukan karena hari kelahirannya. Seseorang itu diingat bukan karena hari kematiannya, tetapi seorang itu diingat apa yang dia perbuat selama dia masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Apa yang dia pernah lakukan, apa yang dia kerjakan yang dapat membuat orang lain tidak mudah untuk melupakannya. Maka ketika dikatakan orang yang berharga di mata Tuhan adalah orang-orang yang tidak gampang dilupakan, dan selalu namanya harum dimanapun dibicarakan. Selalu orang membicarakan hal yang baik tentang pribadinya. Saudara, seringkali saya terkesan dengan hal-hal yang rasanya membuat saya terpukul ketika orang membicarakan. Banyak sekarang ini orang melakukan hal-hal yang hanya sekedar sepertinya hanya seperti kenangan saja. Dulu kenangan-kenangan, dulu dia orang yang baik, dulu dia orang yang setia, dia seorang pendoa, dulu dia seperti lagu kenangan yang diingat masa lampau. Tetapi jangan sampai kita mengakhiri satu pertandingan hidup ini, kita menjadi satu pribadi yang dibicarakan orang dalam hal yang negatif. Apa yang bisa kita tinggalkan, legacy apa, warisan apa yang bisa kita tinggalkan bagi generasi gereja Tuhan yang ada sekarang ini, melalui teladan kita, melalui contoh-contoh pribadi yang memiliki integritas, yang dapat ditiru melalui tindakan perbuatan-perbuatan seorang pemimpin atau seorang hamba Tuhan atau seorang pelayan Tuhan atau keluarga-keluarga Kristen yang benar-benar menunjukkan karakter Kristus dalam kehidupan mereka. Mari saudara, saya percaya begitu banyak orang, anak-anak hamba Tuhan, anak-anak Tuhan menjadi hebat karena melihat orang tua mereka menjadi orang yang bisa diingat perbuatan-perbuatan ketika mereka menghadapi masalah, persoalan, pergumulan. Mereka ada di kaki Tuhan. Ketika anak-anak sering mendengarkan doa-doa orang tua ketika mereka menghadapi tekanan, pergumulan-pergumulan yang berat dalam hidup mereka. Tapi kesempatan itulah membuat mereka bertumbuh dengan iman yang kuat, karena mereka melihat sendiri cara Allah menolong orang tua mereka ketika menghadapi masa-masa yang sulit. Saudara, mari, hidup ini adalah kesempatan. Sebab itu mari kita hargai waktu yang Tuhan berikan bagi kita hari ini, kesempatan yang Tuhan berikan, supaya kita bisa melakukan yang terbaik hari ini. Jangan tunggu hari esok, karena kita tidak tahu hari esok masih adakah kesempatan bagi kita. Puji nama Tuhan, saudara. Kemudian yang keempat, hidup ini adalah persiapan. Saudara, hidup ini adalah persiapan. Saya ingat dalam 2 Korintus 5:10 katakan bahwa semua satu saat akan menghadap penghakiman Allah. Orang yang baik, orang jahat, bahkan orang-orang yang baik akan mendapat upah daripada Allah dari setiap perbuatannya.
Tapi apakah kita menjadi orang yang sudah orang baik, yang sudah mempersiapkan hidup kekal, hidup masa penghakiman di mana kita akan menghadap Tuhan. Jangan sampai kita dikenal orang sebagai orang yang tidak mempersiapkan hidup kekal kita, menjadi orang yang buruk mempersiapkan masa penghakimannya. Sebab itu kita harus mempersiapkan apa yang sudah kita perbuat, apa yang kita lakukan. Kita perlu memflashback, kita perlu mengevaluasi kehidupan kita setiap hari. Kita perlu menilai apa yang menyebabkan hidup saya seperti ini. Mengapa pelayanan saya, mengapa keluarga saya, mengapa kehidupan kami tidak mengalami perubahan, pertumbuhan, dan tidak mengalami dampak rohani yang dari hari ke hari. Apakah kita melihat masa-masa yang rasanya tidak menunjukkan pertumbuhan iman yang semakin dewasa menghadapi setiap masalah? Apakah kita masih sering menggunakan kirbat yang lama? Kita tidak menggunakan kirbat yang baru di dalam menerima anugerah Tuhan setiap hari. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan baik, menghargai kebenaran firman Tuhan, supaya apa yang kita perbuat, saudara yang kekasih, hari ini akan membawa kita melihat hari esok menjadi lebih baik. Karena saya tahu, saya percaya, saya yakin apa yang kita terima, anugerah dan kebaikan-kebaikan Tuhan hari ini, karena kita telah menabur pada hari-hari yang waktu yang lalu, hari-hari yang pernah kita lakukan pada waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah sebabnya hari ini, saudara, karena satu saat setiap orang akan menghadap penghakiman Tuhan. Dunia ini akan lenyap, langit dan bumi akan lenyap, segala sesuatu ada waktunya. Firman Tuhan sudah mengatakan kepada kita bahwa bahkan hari-hari ini kita bisa mencium dengan bau aroma, bahwa aroma yang sangat tajam menunjukkan bahwa kita mencium bahwa tanda-tanda kedatangan Tuhan itu sudah tidak lama lagi. Sebab itu mari kita persiapkan hidup kita sebagai generasi orang yang masih hidup ada di akhir zaman ini. Kita tahu bahwa apa yang di hadapan kita akan menjadi satu masa yang akan lebih sulit dan sukar seperti yang tertulis dalam firman Tuhan. Tetapi kita sebagai gereja Tuhan, jemaat Tuhan, anak Tuhan, mari kita persiapkan hidup kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita maknai hidup ini semakin berharga di mata Tuhan, supaya hidup kita benar-benar berharga. Apapun yang kita perbuat seperti kepada Yesus. Kita lakukan kepada Yesus, bukan kepada manusia, tapi kita melakukannya kepada Yesus. Saya percaya ketika hal itu kita lakukan, kita memaknai apa menjadi arti hidup dalam hidup kita. Dalam hidup kita ini, kita jalani, kita ingat bahwa hidup ini anugerah, hidup ini titipan, hidup ini kesempatan, hidup ini persiapan. Saya percaya ketika kita merenungkan hal ini, kita akan belajar terus setiap hari, melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan terus berbicara, kita terus akan berpikir, kita akan bertindak, melakukan segala sesuatu yang selalu berorientasi dengan sorga. Kalau engkau dibangkitkan bersama dengan Kristus, katakan di dalam Filipi, di dalam Kolose 3 ayat 3 katakan, pikirkanlah perkara-perkara di sorga. Saya percaya orang yang memaknai hidupnya semakin berharga, semakin penting di hadapan Tuhan, maka dia akan melakukan segala sesuatu yang berorientasi dengan sorga dan menyenangkan hati Tuhan. Itulah sebabnya pada kesempatan ini saya percaya setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan bisa merenungkan hal ini, memaknai arti hidup kita masing-masing, dan kita bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pelayanan, di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah kondisi krisis, bahkan dalam kondisi virus corona COVID-19 yang hari-hari ini sedang terjadi, tidak membatasi kita untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan.